Tahun 2021, BI menetapkan suku bunga acuan di 3,5% yang merupakan suku bunga terendah sepanjang sejarah Indonesia. BI 7-day reverse repo rate tersebut tidak berubah sejak Maret 2021. Artinya suku bunga acuan sudah ditahan selama 9 bulan bertuntut. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 hingga 18 Maret 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%, suku bunga deposit facility sebesar 2,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Hingga Kamis 18 November 2021, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tetap mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%. Artinya suku bunga acuan sudah ditahan selama 9 bulan beruntun. Suku bunga acuan di 3,5% adalah yang terendah sepanjang sejarah Indonesia. Bank Indonesia juga menegaskan tetap mempertahankan suku bunga rendah pada tahun depan. Suku bunga diperkirakan tetap rendah sampai muncul tanda-tanda percepatan laju inflasi. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 November 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%. Demikian pula suku bunga deposit facility tetap sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan di tengah perkiraan inflasi yang rendah serta upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut melalui berbagai langkah. Peri Warjio mengungkapkan kebijakan suku bunga rendah, stabilitas nilai tukar rupiah, dan injeksi likuiditas atau kuantitatif easing terus dilakukan. Injeksi likuiditas dilanjutkan untuk memperkuat kemampuan perbankan dalam meningkatkan kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha. Sejak tahun 2020 sampai dengan 16 November 2021, kebijakan kuantitatif easing telah mencapai 863,8 triliun rupiah atau sekitar 5,3% dari PDB. Fokus kebijakan pada peningkatan permintaan kredit dunia usaha. 9 sektor siap peningkatan kredit, tapi sektor-sektor lain perlu stimulus, insentif pajak, penjaminan kredit, dan subsidi bunga. Pelonggaran kebijakan makro berinisial dari Bank Indonesia, perpanjangan resolusi kredit dari OJK. Bank Indonesia bersinergi dalam kebijakan ekonomi nasional. Di samping stimulus moneter dan pelonggaran makro berinisial pada respon kedua dan ketiga, juga digitalisasi sistem pembayaran dan pengembangan UMKM pada respon keempat dan kelima. Berkoordinasi erat dengan pemerintah dan KSSK. Peri meyakini mobilitas masyarakat yang mulai pulih juga dapat mempengaruhi pembukaan kembali berbagai sektor ekonomi serta membuat pertumbuhan kredit kembali meningkat. Untuk itu, Bank Indonesia akan fokus pada penurunan lebih lanjut adalah bunga kredit perbankan. Penurunan suku bunga kredit sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kredit kepada dunia usaha. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Nantikan kilas balik peristiwa 2021 lainnya di program Kaleidoskop 2021 selanjutnya. Saya Rolando Sambuaga, sampai jumpa.